Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya. Siang hari ini saya bersama rombongan lagi berada di rumah atau di kediaman beliau Ki Sunarto Timur. Sugeng Rahayu Ki. Sugeng Rahayu Mas semuanya. Hari ini saya diantarkan sama subscriber saya. Terima kasih Bu Elsa. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan minta tolong kepada Ki Sunarto untuk memberikan wejangan terkait dengan Jawa Dwipa dan agama Kapitayan. Jadi supaya mendapatkan pencerahan yang detail supaya tidak simpang siur. Gitu. Monggo, Kinarto. Mulanya kita akan bicara tentang awal mula kejadian gitu ya. Awal mula kejadian mengapa tanah Jawa itu terletak di garis khatulistiwa. Di mana garis khatulistiwa itu tentu sesuatu kehidupan yang sempurna karena alamnya seimbang. Jam 12 sampai malam, 12 siang. Musimnya pun 16 musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Dari alam yang seimbang inilah tentu peradaban nenek moyang kita itu mempunyai satu peradaban adiluhung yang sudah ribuan tahun yang lalu. Ini menandakan bahwa kita itu adalah ibu dari segala peradaban manusia. Nah, dari situ nampak jelas sebelum yang lain bisa dihuni atau yang lain sebelum es mencair, kira-kira yang paling sepuh ya ada di khatulistiwa. Nah, kita berbanggalah yang lahir menjadi manusia, yang terlahirkan di tanah Jawa khususnya. Kalau seandainya kita itu lahir tidak minta dilahirkan, mungkin kita, waduh, kok ya beruntung ya bisa lahir menjadi manusia. Kalau seandainya dari makhluk yang belajar dari pengetahuan alam, sehingga pada saatnya leluhur kita itu sudah mampu untuk membaca alam yang kemudian terkenal dengan nama sekarang Sastro Jendro atau belajar alam kumitir, bedaya alam itu. Dari manakah sebenarnya jiwa itu? Pengertian akan karakter seorang untuk menemukan sebuah hati nurani sebenarnya tidak jauh dari saripati dan ulu duking bumi. Ini tidak pernah disadari oleh setiap orang. Bahwa bumi hasil karya yang telah dilahirkan atau dimunculkan atau ditumbuhkan di bumi Nuswantara ini membawa karakter gitu. Makanya sampai cerita-cerita sepuh zaman mulai kitab Zabur, Taurat, Injil itu sudah mengatakan bahwa mereka jauh-jauh membawa rempah-rempah, kapur barus dan kemenyan. Ini enggak pernah disadari oleh mereka. Dari mana? Ya tentu dari Nuswantara, kan gitu. Dari zaman Zabur, Taurat hingga Injil pun mengatakan demikian. Sampai Romo Isa mau bangkit dalam menanti alam kebangkitan, beliau minta dibawakan kemenyan, kapur barus dan rempah-rempah. Sehingga perang dunia 1 dan dunia 2 hanya merebutkan rempah-rempah. Dari rempah-rempah itulah sebenarnya manusia itu mendapatkan saripati dan ulu duking bumi untuk sadar akan dilahirkan menjadi manusia yang punya kesadaran akan keseimbangan lahir dan keseimbangan batin. Nah, dari situ kemudian ada sebuah doa bahwa bahasa Kapitayan yang kita kenal sekarang bahasanya Mbah Dukun gitu ya. Dukun itu maaf kok sekarang ini menjadi satu konotasi yang mulai bergeser. Ya, negatif. Cenderung negatif gitu. Negatif. Padahal dukun itu adalah sesuatu piantun yang punya kelebihan, yang kelebihannya betul-betul bisa disaring di masyarakat, artinya bahwa orang yang dikatakan mandi terus berbudi pekerti luhur dari ilmu dan ucapannya itu sama, sehingga mandilah ya dikatakan dukun, karena dari daerah kadusunan keluar dukun, nanti pangempon keluarlah empu.
Nah, makan tanaman yang segar, jangan bening, jangan asem. Sudah tidak bisa dipungkiri kalau itu rasanya tentram, sedep, bahagia, kan gitu. Karena hanya makanan. Nah, contohnya sederhana. Kalau kita melihat puncak gunung dan pesisir, kenapa piantun pesisir lebih cenderung keras? Karena alamnya panas, makannya mengandung garam, hidupnya tidak menanam tapi langsung melaut gitu ya. Kalau pedalaman kan enggak, orang pedalaman itu mulai dari buka ladang, sabar, nanduri gitu kan. Makanya kehidupan itu akan ditantang atau diraih untuk mencapai kesempurnaan karena alamnya sebagai keseimbangan manusia itu sendiri. Sehingga alam Jawa Dwipa dikala itu merupakan satu alam kapitayan yang sangat sudah dalam tentang ilmu pengetahuannya. Sampai ilmu perbintangan, membuat peta, nama-nama hari itu semua kan dari perbintangan. Padahal beliau waktu itu kira-kira belum ada pesawat terbang untuk melihat posisi perbintangan. Nah, dari pengetahuan leluhur yang belajar dari kapitayan, yang kita sekarang banyak mengatakan bahwa kapitayan itu adalah peradaban awal gitu. Peradaban awal. Awal mula kejadian adalah pembabaran ilmu yang selalu simbol kauripan adalah air gitu. Karena nanti akan keluarlah ilmu yang namanya Sendang Dermo. Sendang Dermo. Sendang Dermo itu mendarmakan. Rata-rata di dusun-dusun ada namanya Sendang Dermo. Gitu. Di sana tempatnya Ibu Ratu Mangening. Bahwa awal mula kehidupan di saat Sendang Dermo itu dibabar, dalam konsepsi sepuh adalah keturunan yang Meru. Meru itu simbol gunung gitu. Memberikan terah namanya kayu selem. Nah, biasanya di puncak bukit dikatakan kaje yang artinya hidup. Dari sumber air itulah sebenarnya kehidupan itu dimulai. Oh iya. Di Quran ada itu. Dimulai dibabar untuk yang begitu besar. Tentu kita akan berpikir bahwa alam raya yang begitu besar ini, tempat ketinggian itu dianggap tempat yang diagungkan. Itu makanya ilmunya digambarkan sebagai Mahameru, gitu, Semeru gitu ya. Atau Saptoargo 7 gunung. Nah, dari kehidupan itu dibabar dengan dharma sehingga keluarlah dalam mitologi Jawa digambarkan si Andi-Andi Lumut. Itu kehidupan yang terkecil dari bawah laut sampai puncak gunung yang namanya Lumut itu ada. Yang lain mungkin tidak mampu hidup. Wah, ini kan ilmu sederhana tapi kita perlu mengkaji gitu loh. Makanya kenapa Andi-Andi Lumut itu dipakai sebagai satu simbol bahwa ia seorang satria, ngunggah-ngunggahi, berarti kan di atas gunung. Nah, putri yang digambarkan wahyu-wahyu yang warnanya ada ya kleting kuning, kleting hijau, kleting abang, kleting ireng itu ngunggah-ngunggahi, mencari sumber kehidupan. Makanya Lumut itu yang di atas selalu hidup di batu. Batu itu dari kata wastu. Ya. Wastu itu dari kata Kapilawastu. Itu sepuh sekali. Nanti ada gunung yang kawitan di tanah Jawa, itu yang sekarang dilenggai salah satu dalam fase yang ketiga, dilenggai oleh Yangken Aro, itu di Gunung Katu. Jadi Katu, Datu, Kapilawastu, Ratu, Tutu itu selalu sepuh. Nah, tampak jelas di sana bahwa simbol kapitayan yang telah gemelar itu dikatakan kapi itu kan kera, begawan kapiworo, ya kan? Kapi itu kera atau monyet itu simbol kepandaian itu sebenarnya, karena dulu satwa itu koco benggolone menungso itu. Nah, toyo itu air, bahwa seorang yang telah mencapai kesempurnaan yogisnya, daya hidupnya digambarkan dengan kekuatan kapi atau monyet atau kera. Makanya ada monyet itu berwarna-warna. Ada monyet putih itu digambarkan sifat
kekuatan yoga yogis atau cakra yang mencapai kesempurnaan itu digambarkan putih. Nanti warna merah itu digambarkan dengan kekuatan ya. Terus anilo itu warnanya biru. Karena ilmu Jawa dulu digambarkan Mira Delima, kuning maya, ijo rio, nilokandi, tunjung biru. Nah, 5 ilmu itu nggak pernah terbabar sekarang gitu. Apa itu? Nah, nanti kita lanjut yang itu ya. Kita ke Kapitayan dulu, agar teman-teman semua agak sedikit jelas. Nah, dari pengetahuan alam tadi manusia diberi kekuatan batin untuk membaca gelarnya alam kumitir, bedaya alam. Nah, itu kita akan melihat bahwa Lombok itu rasanya pedes, disimbolkan dengan penderes seneng sinau. Makanya ada tradisi kadang-kadang sego sak kepel diparingi sodo dikai Lombok. Nah, itu agar sego kasifat simbol mutih, babari ilmu suci yang digambarkan dengan wahyu tumitahnya Betari Sri Laksmi, saktinya dari Betara Wisnu yang tumiran untuk memberikan rezeki. Sodo ini adalah simbol kekuatan atau dikatakan sebagai satu simbol wiji pinile. Nah, terus kemudian atasan dibaringi Lombok, sifat penderes seneng sinau. Ini kan tulisan sebenarnya. Ini penemuan-penemuan kabudayaan yang dikala kata itu dalam waktu itu dibabat dalam kabudayan. Nah, di sanalah kemudian ada peradaban yang sepuh, mungkin sekarang kita tergeser maknanya dengan diberi nama istilah dinamisme dan animisme. Seakan-akan itu sesuatu yang jauh dari peradaban. Padahal kawitan permulaan dari dangin yang kasifat parwa atau purwo atau kawitan, itu ilmunya membabar itu. Coba di dalam ilmu kapitayan percaya kepada roh nenek moyang, itu adanya dinamisme, percaya kepada roh nenek moyang. Terus kemudian animisme kepada tanaman-tanaman itu, atau kekuatan roh benda-benda yang punya kekuatan lebih. Awalnya dari mana sebenarnya itu? Nah, kalau itu di Bali, Muslim itu kayu mungkin. Kayu. Sekarang dari kayu. Kalau di Bali namanya kaje hidup atau tuwuh tanaman. Dari tanaman inilah banyak belajar manusia itu. Banyak belajar sehingga simbol tanaman membawa banyak makna dalam serat gumelarnya alam untuk mempengaruhi kekuatan jiwa. Contohnya, orang kalau makan daging terus dengan rasa yang nyaman, terus lama-lama kurang dan membawa sifat keras. Itu real kan? Real itu ilmu sepuh sebenarnya. Makanya piantun sepuh itu menjauhi hal-hal seperti itu. Kinarto menjauhi makan daging juga. Ya, saya menjauhi simbol maem daging yang sifatnya ada pembabaran seperti sapi gitu ya. Karena sapi itu simbolnya simbol rojo koyo atau membabarkan tentang kemakmuran. Digambarkan dengan sapi. Nah, kalau di kitab mungkin Jabur ya menyebutnya sapi betina al-baqarah. Nah, seperti itu. Nah, dinamisme dan animisme itu peradaban yang sangat agung. Pada saat menganggap bahwa puncak ketinggian merupakan tempat tinggalnya kekuatan yang maha tinggi, sehingga diarahkan tempat ibadah ke tempat sembahyang ke tempat gunung, menjadi simbolnya punden berundak yang selalu terap 3. Atau pada saat sedo beliau pulang di mustakonya ini diarahkan ke puncak gunung. Ada juga yang diarahkan ke matahari terbit sampai matahari terbenam. Kalau di Mojosari masih ada makam-makam sepuh yang menghadapnya ke timur barat kan gitu. Nah, ilmu kapitayan itu membabarkan gelarnya Koco Benggoloni Menungso yang kasebut hewan, gitu. Kemudian
tutuwuan atau tanaman itu untuk membawa keseimbangan dalam alam semesta raya, baik alam jasmani atau alam sukmawi itu. Sehingga banyak situ-situ sepuh yang selalu ditanami tanaman-tanaman pinile yang punya banyak makna yang dikatakan kesempurnaan mencapai keseimbangan tiga alam tadi, menungso, kewan, tetuwuan. Dalam sasa sepuh, karena Hono Coroko itu bisa dibabar dalam berbagai arti. Dalam arti untuk mencapai simbol urip-urup kang mengurapi tiga anasir ini disebut sebagai Ono Coro kang datan sawolo. Ono Coro kang ora kena selak. Podo joyonyo. Tiga-tiganya ini sama-sama jaya. Ditaling tarung isih bisa muni, disuku isih bisa muni. Monggo batangen. Apa itu hidup? Hidup itu tidak lepas dari tiga unsur ini. Menungso, kewan, tetuwuan. Sehingga ajaran Kapitayan, jalan sepuh Jawi dulu, sangat menghormati tiga anasir ini, membawa keseimbangannya untuk ke alam gumelari menungso, gumelari sesama makhluk, dan gelarnya kepada Tuhan. Disinilah nanti akan ada keabadian. Semua agama bagus. Tapi kalau yang komplit membawa keseimbangan budaya sebagai pranatan, yang membawa tiga anasir inilah yang nanti akan membawa keseimbangan alam sendiri. Baik alam menungso maupun alam yang gumelar. Gitu. Nah, mengapa ada kata Jawa? Dalam buku sepuh, sebelum terjadinya kehidupan yang sekarang banyak gumelar ini, dulu di zaman Kertayuga, mengapa disebut Kertayuga? Yoga itu yogis atau sang pertapa. Kerta itu membawa kemakmuran dengan hanya manekung gitu, atau semadi, sembahyang dengan semadi gitu ya. Karena semua kekuatan itu sebenarnya ada dalam kekuatan manusia itu sendiri. Karena manusia itu dipinjemi petikane Gusti. Percikan. Ya, percikane Gusti. Ibarat upo, sego lek ceblok jenenge upo, lek ning jero cething jenenge sego. Jadi sang hidup ini tidak pernah bisa mati itu. Atau sang sukma itu nanti akan menjadi guru sejati. Dari guru sejati akan tempat singgasananya atau patma buananya, kinarayakti atau wahyu leluhur yang hinggap di dalam hati kita. Disitulah si Sukma Sujati akan membabar semua ilmu pengetahuan. Sudah tidak ada karya saja yang mempunyai makna tentang arti, makna, dan hakikatnya. Sehingga tiga dalam mahakarya yang teko rasa karso cipto itu terbentuk sehingga punya makna, arti, dan hakikatnya. Orang Jawa dulu kan sudah mencapai tingkat tinggi untuk pengetahuan tentang kebatinan gitu ya, gitu. Sehingga istilah Jawa zaman itu di zaman Kertayuga itu ada istilah Jiwonggo Dwito. Nah, Jiwongo. Akhirnya jiwa terbawa dalam kekuatan batin yang tinggi. Jiwonggo. Artinya jiwa pinunjul yang diharapkan, diagung-agungkan. Di dalam Kertayuga, nama kesempurnaan hidup seorang manusia yang melaku dharma menjadi pandita atau disebut sesepuh atau pinisepuh, atau disebut juga dengan nama Kertayuga atau sang yogis yang mendalamkan dharmanya dengan tapa brata, gitu kan? Itu disesuaikan dengan tuwuh. Makanya dulu seorang anak lahir satu, ya ibunya harus menanam tanaman 4. Itu ada tradisi yang seperti itu. Bahwa lahir di dunia ini digambarkan dengan dharma bekti tuwuh. Artinya tanduran. Kang tinandur agar iso tukul. Jadi setelah lahir zaman dulu, ibu itu, bapak itu harus nandur 4 tanaman. Ini kalau dipikir secara ekonomi sangat luar biasa. Kalau mulai nandur kecil, nandur kayu jati, usia sekarang harus kuliah umur 20 tahun, 18, dipotong 1 kayu jati berapa harganya? Tinggal nancep netok. Loh, kita itu negeri subur, biji limpah, raja hidup.
Ini kan keterlaluan kita sebagai apa namanya umat yang digelar di bumi kasampurnan yang serba gemalimpah loh jinawi. Alam sampurnanya Gusti itu kalau saya pilih, saya memilih bumi Nuswantara terwujud karena dulu digambarkan dalam gemelarnya kitab ya disebut sebagai bangsa Hindi. Hindi itu arti sepuh kapitanya artinya paring. Jadi disebut Samudra Hindia itu. Nah, dalam peradaban itu manusia yang tumita di dalam Kertayuga keseimbangannya digambarkan dengan tanaman juawut. Juawut. Ya, sehingga disebut bangsa Jawa. Jiwonggo Dwito. Kan ada istilah gitu. Manusia utama yang sudah sangat kuat peradabannya kepada para leluhur itu Jiwonggo Dwito. Jawoto sampai tumitah nama simbol kemuliaan orang yang sudah mencapai alam Tuhan disebut sebagai Jawoto. Tumitah turune dewa. Nah disitulah sebenarnya mulainya disebut Jawa. Sehingga peradaban berganti akhirnya Jawa itu menjadi nama pulau. Kan gitu. Pada dasarnya di sana. Itulah sebagai alam kapitayan, nanti membabar ilmu menjadi kapitayan, kapila wastu, wastu nagari dan wastu kencana. Itu sebenarnya banyak belajar di Jawa Barat sana. Tapi di sini ada kawitannya di timur. Karena di timur itu kasih padangin awal mula kejadian disebut Purwo atau Parwa atau Parwati ilmunya. Kalau di timur Daksina adalah laut karena adalah laut selatan. Simbol kemuliaan digambarkan di laut selatan yang namanya Yamanu. Kalau di barat namanya Kau. Itu di Bali masih disebut. Kalau ke barat namanya Makau lah ya. Ini kau repot ya. Itu namanya dulu peradaban yang sama ke barat. Ilmunya Sima. Makanya tempat suci pendarmaan para brahmana atau seorang ratu yang sudah mencapai simbol kemegahan dalam kewibawaan negara turun tahta menjadi Brahmani. Dan itu tidak nyamar beliau itu. Sudah tidak mementingkan secara kepentingan pribadi tapi turun mendharma baktikan untuk menebus perjalanan. Tidak seperti raja sekarang gitu kan. Raja sekarang masih punya keturunan sampai sepuh dia pengen dimuliakan. Kalau dulu enggak. Berdinasti. Kalau dulu sudah jadi raja mahkotanya dikembalikan kepada gumelarnya sang pandita agung yang membabar ilmu itu Lukar Buzono, beliau buat obat. Dan nggak ngaku kalau dia itu dulu Rojogung Binanito, nggak boleh ngaku. Walaupun dalam kondisi politik pemerintahnya sangat sangat membutuhkannya, tapi sudah disifatkan mereka harus bisa mencapai sifat muksa. Misalnya nafsu ini marang jiworogone yang sudah tidak mementingkan kepentingan pemerintahan karena makanya setelah meninggal atau pulang, kalau dulu tidak ada istilah meninggal ya, setelah 12 tahun dibuatlah upacara serada. Wah, upacaranya sangat luar biasa. Dan ada simbol Kebu Andini yang terbuat dari bunga yang indah, digambarkan buka kepala mulutnya itu keluar mas-masan, keluar apa itu agar sang Sukma itu bisa pulang ke alam Paswitan, dulu namanya Muring Ajwinta atau alam Paswitan. Jadi beliau itu berdoa di sini untuk mendoakan keturunannya. Ya mendoakan kita semua ini gitu. Makanya urusan manusia itu selalu manusia sendiri sampai di alam sana pun. Buktinya banyak orang sepuh yang mau kundur, yang jemput istrinya yang dicintai bapaknya. Kan gitu kalau kaum Jawa. Karena dinasti itu akan menitahkan dinasti, kan gitu. Itu banyak dialami. Dan di alam sana pun putra-putra beliau ditempatkan ruangnya di alam Pawitra. Alam Saptawarga 7 tadi, kamu terap berapa nduk, terap ini, nanti kamu diturunkan lagi untuk dharma. Wong dawe Gusti aja ora sare kok mlebu surga, gitu kan ya. Lho surga itu kan bahasa Sanskerta. Apa itu Ki? Su itu sinar yang turun ke bawah membawa kehidupan, ga itu kan bawah.
Tapi surga itu kan bumi. Bahasa Sanskerta loh ya, saya maaf tidak menyebut bahasa agama. Iya. Walaupun di agama dikatakan surga itu air mengalir, yang sampingnya pohon-pohonan banyak berbuah. Wong Jawa lek ngono ning kene akeh dulu gitu loh. Bahasane blenger kalau orang Batu sama orang Pacet iki ya. Air mengalir. Dan waktu itu buah-buahan sangat gumbrandul. Ada ciri-cirinya ada pohon pepaya di Serat Anisa. Itu ya marilah kita menafsirkan tafsir itu sesuai dengan tafsirnya. Karena surga itu kan bahasa dengan pemahaman Jawa Dwipa dan agama Kapitayan. Ada lagi ya Mas. Oh iya, monggo. Kita tambahin lagi biar nanti para pencinta itu tidak bingung. Ada istilah dinamisme dan animisme. Dinamisme percaya kepada roh nenek moyang. Dinamisme itu roh apa benda? Kayaknya. Oh benda ya? Oh maaf ya. Jadi kalau animisme kepada roh nenek moyang, berarti roh nenek moyang itu tidak akan pernah senang, tidak pernah bisa ke alam swarga jati kalau tidak melihat para anak turunnya itu bisa menjalankan kehidupan. Sehingga dalam sastra Sepuh disebut beliau itu telah masuk ada di alam Paswitan, sekarang namanya menjadi Pacitan. Itu dulu kaum Buddha tertinggi sana, Buwono Keling. Karena beliau di zaman Kertayuga itu kekuatan tertinggi di Pacitan sana. Kalau bahasanya Paswitan, ya. Nah, kenapa harus kita percaya dengan roh nenek moyang? Sehingga di kultur budaya Jawa ada sentong tengah, sentong kiwa, sentong tengen. Kalau rumah sepuh dulu ada, diabadikan, dibawa oleh pantun Jawa yang kemudian eksodus ke Bali karena satu kehidupan masa itu, sehingga membuat rong telu itu. Rong tengah itu ngabekti kepada ngaluhur yang menjembatani kepada yang Sang Yang Widi atau yang Maha Kuasa yang mencipta, saudara dan para sesami. Jadi beliau itu menghadap tiga unsur kalau sembahyang, mendoakan tiga tempat tadi. Terus kemudian berkembang menjadi si tengah adalah peradaban Sang Yang Siwa, Brahma awal mula kejadian, Wisnu tumutah lahir menjadi manusia kembali. Dalam konotasi ilmu pengetahuan Siwa Buddha sekarang menjadi Hindu itu kalau harus percaya dengan roh nenek moyang. Sehingga disitulah bahwa animisme itu bukan sesuatu yang sifatnya disebut zaman purba. Seakan-akan purba itu sesuatu yang kuno gitu, tidak. Kalau kita mau berpikir di Jalan Kapitayan, banyak tinggalan arkeologi itu, kenapa wong meninggal mbok yo dibroke cukup. Dadak diparingi kubur batu. Besar loh. Dirongga. Buatnya kira-kira seperti apa? Sebelum ditemukannya besi. Zaman batu itu belum ditemukannya besi. Membuat kubur batu setelah kuntur dipakai berbagai pernik-pernik seperti monte-monte, emas, perak itu ya. Itu agar apa? Agar bisa kembali membumi. Jadi karena awal mula kehidupan berangkat disimbolkan dengan watu. Sekarang jadi watu batu. Sekarang menjadikan menjadi ake kan tuwek banget. Kan? Nah, aki-aki kan gitu. Sehingga beliau dilenggahkan di dalamnya batu. Agar apa? Agar jiwa dalam membabar pengetahuan selama hidupnya itu bisa membumi. Karena yang kundur ke ngersane Gusti itu adalah sukmanya sebagai cekannya Gusti. Jiwa pada saat ia membabar pengetahuan yang sudah didarmakan perbuatan yang baik itu tetap ada. Bersemayamlah di energi batu. Sehingga batu itu kalau kita kupas dalam unsurnya sama dengan unsur manusia. Punya tanah, punya api, punya sifat tembaga, punya perak dan lain sebagainya, punya perunggu. Itu di tempat batu. Tuh, makanya animisme dan dinamisme itu sesuatu yang harus kita hormati. Jadi kalau ada orang sembahyang di bawah pohon, mungkin di dalam sana dulu ada yoni diomono, artinya yoni leluhur kita yang sudah membumi untuk tuwuh
sebagai wujud di bawah pohon. Nah, dulu ada di bawah pohon beringin sehingga menjadi prasasti, ada prasasti ringin pitu, ringin telu, ringin putih, prasasti ringin apa namanya ini sungsang dan sebagainya. Heran saya kok ada loh sekarang ini tradisi ringin kurung, nah repot. Gitu kok ya di Jarno gitu loh. Padahal dulu banyak belajar ke sana. Itu sehingga pohon itu perlu dihormati. Ternyata setelah kita belajar ke Kalimantan, ada beliau yang dimumikan agar ilmu Islami membabar kepada anak turunnya, beliau ikhlas dimasukkan ke dalam rumah batu. Tuh. Nah, hal-hal seperti itu. Terima kasih Ki Sunarto. Habis ini kita akan break dan ganti topik lainnya. Ya, Matur suwun.